Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang indeks dari mata kuliah statistik. Apa itu angka indeks? Yaitu pengertian umum angka indeks, kemudian indeks tertimbang, ya, last price, dan pasce. Mirip seperti kemarin, jadi huruf L lebih duluan dari huruf P gitu ya. Kemudian teknik penyusunan angka indeks dengan waktu dasar yang berbeda. Nah, mengapa dengan angka indeks? Ya? Indeks dapat mengekspresikan perubahan harga, kualitas, atau nilai sebagai dalam bentuk presentasi, ya, persentase. Angka indeks mengukur besarnya perubahan variabel pada suatu periode tertentu. Ukuran yang menyatakan tingkat perubahan harga, kuantitas, dan produktivitas pada suatu periode dibandingkan pada periode tertentu atau periode dasar. Ya. Angka indeks juga dapat menjawab pertanyaan berapa besar perubahan harga, kuantitas berubah selama periode waktu tertentu. Nah, jenis angka indeks ada 3 ya berdasarkan variabel yang diukur, yaitu ada indeks harga, ada indeks kuantitas, dan ada indeks nilai. Indeks harga mengukur perubahan tingkat harga dari satu periode ke periode lain. Ya, contohnya adalah indeks harga, ya, komoditas. Kemudian indeks kuantitas yaitu mengukur perubahan kuantitas suatu variabel selama periode waktu tertentu. Kemudian ada indeks nilai, yaitu mengukur perubahan nilai moneter suatu variabel selama periode tertentu. Ya. Simple dan composite index, berdasarkan jumlah barang yang dihitung, indeks terbagi atas ada simple index dan ada composite. Simple index yaitu untuk satu jenis barang, sedangkan composite index yaitu untuk beberapa jenis barang. Catatan penting dari harga indeks yaitu masalah yang terkait angka indeks. Ada masalah datanya yang terbatas, kemudian incomparability, artinya tidak comparable datanya, atau inappropriate weighting atau ketidakcukupan data keseimbangannya. Berikutnya kita lihat unweighted dan weighted index. Pertama adalah indeks tertimbang atau unweighted index, dan ada indeks tertimbang atau weighted index. Nah, di sini unweighted aggregate index atau indeks tak tertimbang, ya. Itu ada beberapa rumus dalam hal ini, yaitu ada unweighted atau indeks tak tertimbang quantity aggregate index, ya, dengan rumus sigma Q I, ya, dibagi dengan Q0 dikali 100. Kemudian ada yang di tengah, unweighted price aggregation index dengan rumus sigma PT dibagi sigma P0 dikali 100. Dan unweighted value aggregate index dengan rumus sigma PT dibagi P0 sigma PI kali sigma PI QI dibagi sigma PO P0 kali N0 dikali 100, ya. Nah, di sini unweighted adalah semua nilai yang terkait dengan perhitungan indeks sama pentingnya. Aggregate adalah menjumlahkan seluruh nilai, dan keuntungan adalah mudahnya perhitungan. QE/PE yang dimaksud adalah kuantitas per harga dari setiap elemen komposit pada tahun indeks. Sedangkan QO/PO adalah kuantitas dari harga, ya, per harga dari setiap elemen komposit pada tahun dasar. Jadi di sini perlu diperhatikan ada komposit pada tahun indeks, ya, dan ada komposit pada tahun dasar. Ya. Komposit pada tahun indeks dikasih indeks I, ya, untuk QI dan I untuk PI.
sedangkan elemen komposit pada tahun dasar katakanlah Q0 atau P0 ya. Perhitungan unweighted index, di sini ada elemen in the composite, dari sini ada harga ya. Jadi sini ada jenis barang, misalkan susu 1 galon, telur 1 lusin, hamburger 1 pon, minyak tanah 1 galon. Pada tahun 90, susu itu 1,92 harganya dolar, 95 3,4. Tentu ini mengalami kenaikan ya harganya ya. Telur 1 lusin tahun 90 harganya 0,81, tahun 95 harganya 1. Ini juga naik. Hamburger 1 pon ya 1,49 menjadi 2, ini juga naik ya pada tahun 95, dan minyak tanah pada tahun 90 harganya 1, pada tahun 95 harganya 1,17 ya. Ketika dijumlahkan tahun 90 harga totalnya 5,22 ya. Dan harga keseluruhan pada tahun 95 dari 4 jenis barang ini yaitu 7,57. Di sini nampak bahwa tahun 95,22, tahun 90 mohon maaf, tahun 95 7,57, artinya ada kenaikan ya. Nah, unweighted aggregate atau pertimbangan tak tertimbang ya, indeks tak tertimbang, price index-nya adalah rumusnya P1 tadi kan PT dikali P0 ya, dibagi P0 dikali 100. Dengan demikian P1 dibagi P0 dikali 100. Nah, nilai P1-nya ya yang ini tahun 95 yaitu 7,57 dan P0-nya adalah ini ya, tahun 90. Sehingga kalau dihitung dengan Excel P1 yaitu 7,57 dibagi P0 yaitu 5,22 dikali 100 diperoleh harga 145. Artinya indeksnya 145. Apakah maksudnya? Yaitu antara tahun 90 ya sampai dengan tahun 95 ya terdapat kenaikan harga sebesar 45%. Jadi tadi kelihatan ya dari 5,22 ke 7,57 itu ternyata ada kenaikan sebesar 145, dalam hal ini itu 45%. Berikutnya ada perhitungan unweighted index 2 ya. Di sini elemen kompositnya sama, nama barangnya. Kemudian di sini harga ya. Sini pada tahun ini kelihatannya harganya sama ya. Oh, beda ya. Di tahun 95, ini tahun 90 ya. Ini jumlahnya 20,22. Di sini jumlahnya 18,57 tahun 95-nya. Kalau di sini tadi ini 522, ini 7,57 ya. Nampak dari 5 ke 7 naik gitu ya. Sedangkan di sini tahun 90 20, sekian, tahun 95 18, sekian ya. Nampak terjadi penurunan. Unweighted aggregate dari price index adalah P1 dibagi P0 yaitu 18,57 dibagi 20 ya dikali 100 dan diperoleh angka 92. Indeksnya 92 apa artinya? Artinya antara tahun 90 hingga 95 periode penurunan harga sebesar 8% gitu ya. Jadi kalau tadi dikatakan naik 45%. Dari mana 45% ini? Adalah 145 kurang 100 gitu ya. Jadi 45%. Artinya di atas 100 maka terjadi kenaikan. Sedangkan ini indeksnya 92 di bawah 100 gitu ya. Artinya apa? Artinya terjadi penurunan harga sebanyak 8%. Nah, ini kelebihan perhitungan dari unweighted yang perhitungan 1 dan ada perhitungan 2 tadi ya. Perhitungan yang 1 yang ini. Ini ya, perhitungan 1. Harga perhitungan unweighted indeks 1 yang ini. Kemudian yang ini adalah perhitungan unweighted indeks 2 ya. Nah, maka ini kelemahan dari perhitungan unweighted
1 dan ini ada 2 ya. Yang satu harga semua barang naik. Indeksnya 145, artinya harga naik 45%. Dan ini cukup representatif katanya gitu, atau mewakili ya, atau mewakili. Sedangkan perhitungan 2, kelihatan di sini ada 3 barang harganya naik dan 1 barang harganya turun. 3 barang yang naik itu yaitu susu dari 1, sekian menjadi 3,4, telur dari 0,8 menjadi 1 ya. Kemudian hamburger dari 1,49 jadi 2, kemudian minyak tanah dari 1 menjadi 1,17 ya. Sehingga di sini sebetulnya ada 3 barang naik, ada 1 barang turun ya. Indeksnya 92, artinya turun 8%. Nah, ini katanya tidak cukup merepresentasikan ya. Ini nanti kalau ada kesalahan kita koreksi ya. Ini sepertinya naik semua ya. Nanti mungkin angkanya bisa dikoreksi. Sebenarnya harus ada 1 yang turun ya. Jadi 3 barang naik, 1 barang turun, tapi kok dibilangnya turun gitu ya. Padahal 3 naik. Makanya yang nomor 2 ini dikatakan tidak representatif. Wide aggregate index untuk indeks tertimbang ya. Ini rumusnya yaitu sigma P I dikali Q dibagi P0 dikali Q dikali 100 ya. Di mana Q adalah kuantitas sebagai faktor tertimbang. Di sini ada wide price aggregate index ya. Di mana weighted adalah menambahkan informasi lain dari sekedar perubahan harga dan agregatnya adalah menjumlahkan seluruh nilai. Nah, pertanyaan, kuantitas mana yang akan dijadikan sebagai faktor penimbang atau pembobot ya? Kuantitas pada tahun dasar yaitu Q0 disebut last Payers method ya. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan ada dasar, ada indeks ya. Dasar dulu baru indeks. L dulu baru P. Itu maksud saya ya. Jadi ingat kalau kuantitas pada tahun dasar atau Q0 itu huruf awalnya adalah L, yaitu last Payers method. Sedangkan kuantitas pada tahun indeks atau QI ya disebut Pasches method. Kuantitas pada tahun tertentu disebut fixed weight aggregate method ya. Nah, last Payers method itu rumusnya tadi adalah PI dikali Q0 dibagi P0 dikali Q0 kali 100 ya, di mana Q0 adalah rata-rata kuantitas yang terjual pada tahun dasar, P0 adalah harga pada tahun dasar, dan PI adalah harga pada tahun 1 yaitu tahun 1 indeks ya. Harga pada tahun I ya yaitu tahun indeks gitu ya. Nah, perhitungan last Payers index di sini ada contoh ya. Mungkin agak cepat saja. Intinya ini ada tadi 4 barang tadi, susu, telur, hamburger, dan minyak tanah. Ini P0, ini PI-nya. Ya. P0 tahun 90, PI-nya tahun 95, ini base year-nya, $1,92, 0,81, 1,49, dan 1 ya. Ini adalah harga tahun 95, yaitu 3,4, ini 1, ini 2, ini 1,17. Q0 tahun 90 itu adalah 5. Kemudian ini 6, ini 9, ini 4 ya. Dengan demikian P0 kali Q0 ya. Jadi ini dikali ini ya. Jadi $9,6 itu adalah dari 1,92 dikali 5 ya. 4,86 itu 0,81 kali 6 dan seterusnya. Sedangkan PI Q0 yaitu PI dikali ini ya. Jadi $17 itu dari 3,4 dikali 5. $6 itu dari 6 kali 1 dan seterusnya ya. Sehingga diperoleh jumlah P0 Q0-nya adalah 31,87 dan PI Q0-nya PI Q0-nya ya. PI Q0-nya adalah 45.
sekian. Dengan demikian, last price index adalah sigma PI Q0 dibagi P0 Q0 kali 100 ya. Jadi ini tinggal dimasukkan PI Q0-nya adalah ini 45,68 ya. Kemudian dibagi dengan P0 Q0 jumlahnya ini. Jadi 45,68 dibagi 31,87 dikali 100 diperoleh 143. Apa artinya? Artinya ada kenaikan harga sebesar 43%, yaitu 143 dikurangi 100 ya. Dari tahun 90 hingga tahun 95. Keuntungan last price index yaitu dapat dibandingkan dengan indeks tahun yang lain ya. Ini mohon maaf rumusnya nanti saya perbaiki posisi ininya atau mungkin sekarang saja sekalian diperbaiki biar terlihat enak. Oke. Jadi dapat dibandingkan dengan indeks tahun yang lain gitu ya. Kalau tadi kan di awal yang sebelumnya tidak ada perbandingan, pokoknya hanya untuk melihat indeks apakah ada kenaikan harga atau penurunan harga. Kalau dapat dibandingkan di tahun sebelumnya dengan tahun yang lain atau 1 tahun dengan tahun yang lain gitu ya. Contohnya di sini dibandingkan nanti antara tahun 95 ya dengan 90 dan ini tahun 92 dengan tahun 90. Jadi rumusnya tinggal disesuaikan menjadi sigma P95 kali Q90 sigma P90 kali Q90 kali 100 ya. Kalau tahun 92 berarti sigma P92 kali Q90 dibagi sigma P90 kali Q90 kali 100. Nah, dan data kuantitas setiap tahun pada tahun biasanya jarang tersedia katanya. Kelemahan last price index adalah tidak memperhitungkan perubahan pola konsumsi, hanya melihat kuantitas tahun dasar, kemudian tidak memperhatikan perubahan kuantitas dari tahun ke tahun yang menggambarkan perubahan pada konsumsi. Berikutnya kita bahas Paasche method. Di sini rumusnya itu PI QI dibagi P0 kali QI ya. Tadi bedanya kalau dengan kelas Peres, rumusnya adalah di bawahnya itu PI Q0 gitu ya. Dibagi P0 Q0. Sedangkan kalau Paasche PI QI ya dibagi PO atau P0 dikali QI dikali 100. Di mana di sini QI adalah rata-rata kuantitas yang terjual pada tahun ke-I. Perhitungan Paasche index jadi sama. Contohnya adalah 4 barang ini susu, telur, hamburger, minyak. Ini P0-nya tahun 90, PI-nya tahun 95. Ini datanya semua tadi. Ini QI-nya 7, 9, 12, 16. PO QI ya 13 ya berarti ini dikali ini ya 7 dikali sekian karena PO dikali QI 7,9 adalah 9 kali 0,81 dan seterusnya. Sementara PI QI 23 itu berarti 7 dikali 3,4 ya. Jadi PI dikali QI. Ini diperoleh jumlah 54,61, ini diperoleh jumlah 75,92, maka diperoleh price index-nya adalah 75,52 di sini, 54,61 di sini ya. Dan dikali 100, diperoleh angka 138. Apa artinya? Artinya berarti terjadi kenaikan sebesar 38. Nah, keunggulan atau kelemahan Paasche method, keunggulannya adalah memperhitungkan perubahan pola konsumsi, kelemahannya sulit memperoleh data kuantitasnya ya. Perbedaan last price dan Paasche index mencerminkan perubahan pola konsumsi ya. Nah, teknik penyusunan angka indeks dengan waktu dasar yang berbeda. Ini contohnya tahun ya 89, 90, 91, 92, 93. Ini ada produksi, di sini ada harga ya. Ini ada jenis pertanian, ada industri, ada tambang. Ini ada pertanian, ada industri, ada tambang.
Nah, tahun 89 harga pertanian 9, industrinya 37,5, tambang 18. Kemudian pada tahun 90 ada produksi pertanian sebesar 1.438,8, industrinya 138,7, tambangnya 964,9. Kemudian ini ada pertanian, industri tambang ini 10, 50, kemudian 25. Tahun 91 ada data harga sekian, 11, 65, 62,5 dan 31. Tahun 92 ada data produksi pertanian, kemudian ada harga pertanian, industri, dan tambang. Kemudian tahun 93 ini datanya. Nah, berdasarkan data tersebut, ya di sini bisa dilihat bahwa last price tahun 90 diperoleh data yang ini, ya, di tahun 89, di tahun 90, di tahun 91, di tahun 92, di tahun 93. Dan last price tahun 92, ya, kalau ini 91 tadi, ini 92 ya, itu tinggal diperoleh 78, sekian dibagi 130, ya. Jadi datanya dihitung dulu dengan menggunakan rumus-rumus yang ini tadi, ya, sehingga diperoleh dengan rumus last price, ya, rumusnya last price kan yang ini tadi, ya. Nah, ini rumus last price method dimasukkan ke situ. Ini rumus Parse method, ya. Sehingga dengan data ini, dengan data yang ini, itu diperoleh tahun 90, tahun dasarnya tahun 90, ini 89, 90, 91, 92, 93, diperoleh, ya, ini datanya tahun 90, dan tahun 92 tentu ada variable index, ya, di tahun 92, dan diperoleh harga apa ini 60, 77, 93, 100, dan 97. Dan di last price tahun dasar 92 ternyata itu hasilnya sama, ya, di sini, ya. Nah, ini adalah ada angka indeks rumus-rumus, ya, yang terkait dengan indeks, ya. Ada angka indeks sederhana relatif harga, ini rumusnya. Ada angka indeks sederhana relatif kuantitas, ini rumusnya. Ada angka indeks sederhana harga agregatif, ini rumusnya, ya. Kemudian ada indeks sederhana kuantitatif agregatif, ini rumusnya. Ada angka indeks sederhana harga agregatif, ini rumusnya. Ada angka indeks sederhana kuantitatif agregatif, ini rumusnya. Dengan penjelasan, I T,0 adalah angka indeks tahun ke T dibandingkan dengan tahun dasar. PT adalah harga masing-masing produk pada tahun ke T, dan seterusnya, ya. Baik, demikian saja perkuliahan kita pada hari ini tentang indeks. Tadi ada rumus-rumus yang ada pemahaman yang dapat dipelajari, kemudian ada rumus-rumus yang harus dipahami, kemudian ada contoh implementasi tadi baik untuk unweighted index maupun yang weight index, ada harga indeks tertimbang, ada harga indeks yang tidak tertimbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu, ya. Nanti saya akan unggah tugas. Intinya kerjakan tugas seperti LKM pertemuan ke-10, ya. Nanti diunggahnya di tugas. Baik, masih ada waktu dikit ini, mudah-mudahan keburu. Ayo tampilkan wajahnya, kita foto bersama dulu sebelum diakhiri. Nanti saya kirim. Kenapa? Saya nggak pakai kerudung. Ya, kalau nggak pakai kerudung nggak apa-apa. Nanti materinya. Ya. Nanti materi saya unggah ke kampus, ya. Apakah yang langsung maupun yang linknya.
Oke, ayo cepetan keburu putus, ayo. Ada webcam Pak, saya Pak. Belum pada mandi. Ayo, keburu putus. Pak, saya nggak pakai kerudung, Pak. Iya, Mas nggak Ray pakai kerudung juga. nggak apa-apa. Iya. Masih pada tidur ya di kasur ya. Hehehe. Kayak baju kan. Jadi yang nongol cuma 3 orang. Wahyu. Itu udah buka nih. Oke, jadi perkuliahan hari ini itu saja. Ya, perkuliahan hari ini itu saja tentang indeks. Tidak terlalu sulit, mudah. Dan materi nanti saya unggah di e-kampus. Kemudian tadi contoh-contoh soal dan penyelesaian ada di situ. Dan sekali lagi tolong nanti kerjakan LKM tugas 10 ya, dan diunggah ke e-kampus. Pastikan Anda mengisi diskusi sebagai kehadiran hari ini. Tolong Nadia, teman-teman yang tidak bisa gabung, dikasih tahu untuk mengisi diskusi, kemudian juga untuk mengupload tugas. Karena dari tugas dan diskusi itu adalah sebagai bukti kehadiran. Baik, demikian saja semuanya. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan, selamat mengerjakan LKM. LKM-nya saya kasih waktu 1 minggu ya. Namun demikian lebih cepat lebih baik. Baik, semuanya terima kasih. Sehat selalu. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya. Ya, kita berikan aplaus ya. Oke. Jempolnya doang, orang masih pada tidur di kasur. Bye. Ya. Baru tidur. Oke ya, saya pamit ya. Assalamualaikum.